Shalom saudara-saudara semua yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus dan taat belajar firman Tuhan. Semoga kita semua berada dalam keadaan baik-baik saja dan terlindungi dari wabah penyakit apapun. Sebelum masuk dalam renungan firman Tuhan, mari kita mempersiapkan hati kita dengan berdoa dan mengucap syukur kepada Allah Bapa. Aba Bapa, Allah yang menciptakan langit dan bumi beserta isinya, kami datang kepadamu dengan hati bersyukur karena telah menjalani sepanjang hari ini dengan baik. Terima kasih karena Engkau memberkati segala sesuatu yang kami lakukan dan meluputkan kami dari segala sesuatu yang jahat. Malam ini kami merendahkan hati kami di hadapan-Mu untuk menerima pengajaran lewat firman-Mu yang sebentar lagi akan kami dengarkan. Berkatilah kami dengan hati yang bisa mengerti akan rahasia-rahasia yang terkandung di dalam firman-Mu. Terima kasih ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan memberitahu kita bahwa terdapat karunia-karunia yang berlainan untuk setiap orang. Mari kita baca dalam Roma 12 ayat 6-8. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasehati, baiklah kita menasehati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Lebih detail tentang penjelasan mengenai karunia-karunia ini dapat saudara tonton dalam video kami yang berjudul 7 Karunia Dasar atau Mengenali Karunia Anda. Link video tersedia dalam deskripsi renungan ini. Dalam renungan firman Tuhan malam ini, kita hanya akan membahas tentang pentingnya mengetahui karunia-karunia yang kita miliki. Ada beberapa alasan mengapa merupakan hal yang penting bagi kita untuk mengetahui karunia kita. Alasan yang pertama adalah karena hal itu adalah kekuatan kita. Kita perlu mengetahui kekuatan yang kita miliki agar kita bisa mempergunakannya dengan maksimal. Apabila kita beroperasi dalam bidang-bidang kekuatan kita, maka kita akan melakukannya dengan lebih mudah dibandingkan orang lain. Contohnya, seorang yang memiliki karunia mengajar tidak akan merasakan kecanggungan apabila berdiri di depan umum untuk mengajar, karena hal itu adalah bidang kekuatannya. Sebaliknya, seorang yang memiliki karunia melayani mungkin akan merasakan kecanggungan apabila diminta untuk berdiri di depan umum dan mengajar karena ia tidak beroperasi dalam bidang kekuatannya. Alasan yang kedua adalah karunia kita akan membuat kita konsisten. Kebiasaan seseorang biasanya 90% berasal dari tindakan yang diulang-ulang, dan kebiasaan seseorang akan mempengaruhi kesuksesan orang tersebut, baik dalam arti yang positif maupun negatif. Mengetahui karunia-karunia kita akan membuat kita melakukannya dengan konsisten, sehingga menyebabkan karunia itu menjadi semakin kuat karena semakin sering dilakukan. Karunia yang semakin kuat bukan hanya memberkati orang yang memiliki karunia, melainkan juga akan memberkati orang-orang lainnya. Alasan yang ketiga adalah karunia kita akan memberikan hasil yang terbaik.
Apabila kita melakukan sesuatu yang bukan karunia kita, maka tidak akan memberikan hasil yang terbaik. Sebaliknya, apabila kita melakukan sesuatu yang menjadi karunia kita, maka hal itu akan memberikan hasil yang terbaik. Mengetahui karunia-karunia yang kita miliki merupakan hal yang penting karena kita bisa berfokus pada hal-hal yang menjadi kekuatan kita dibandingkan kita sembarangan mencoba-coba berbagai macam hal. Saudara yang terkasih, demikianlah renungan malam ini. Semoga renungan ini dapat memberkati dan menguatkan kita semua. Mari kita berdoa untuk menutup renungan ini. Aba Bapa, terima kasih atas renungan firman-Mu yang telah kami dengarkan hari ini. Kami bersyukur karena Engkau telah memberikan pengajaran yang berharga kepada kami melalui firman-Mu. Kiranya Engkau terus membimbing kami untuk melakukan kehendak-Mu dalam kehidupan sehari-hari kami. Dan kiranya Engkau juga melindungi dan memberkati kami dalam segala hal yang kami lakukan. Bapa, terima kasih atas berkat-Mu yang telah kami terima hari ini. Kami bersyukur karena Engkau telah memberikan kami kekuatan dan kesempatan untuk menjalani hari ini dengan baik. Kami berdoa memohon Engkau memberikan kami istirahat yang nyenyak malam ini, sehingga kami dapat terbangun besok pagi dengan semangat yang baru. Dan kiranya Engkau terus memberkati dan melindungi keluarga dan teman-teman kami dimanapun mereka berada. Saat ini kami juga berdoa agar Engkau memberkati dan melindungi bangsa Indonesia. Kami bersyukur karena Engkau telah memberikan keindahan dan keberagaman dalam kebudayaan dan alam Indonesia. Berkatilah Indonesia dengan segala macam berkat yang terbaik yang akan memberikan kesejahteraan dan kemakmuran bagi bangsa kami. Dan kiranya Engkau selalu memberikan hikmat dan kebijaksanaan kepada pemimpin-pemimpin kami untuk memimpin dengan keadilan dan integritas. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ada sebuah kisah yang betul-betul menyentuh hati gue banget ketika ada seorang businessman, dia masuk ke dalam airport dan dia bilang di Alaska nih, gue mau beli tiket dong, mau beli tiket pulang. Terus dia bilang, oh cuma ada pesawat kecil, baling-baling. Oh ya gak apa-apa, gue sama teman gue berdua. Masuk ke dalam pesawat, mereka cuma berdua sama pilot. Pesawat baling-baling kecil, terbang. 10 menit pertama gak apa-apa, tiba-tiba cuaca buruk. Abis dia ngomong gitu dia pingsan beneran. Lu bisa bayangin, businessman ini sama temennya panik dong. Ya mereka ambil radio, mereka mede gitu. Puji Tuhan ada pesawat kargo yang lewat, nangkep suaranya bilang gini, bentar lagi saya akan hubungin kamu sama tower terdekat ya, sabar bentar. Benar beberapa menit kemudian suara dari tower terdekat kontak mereka, Pak saya udah dapat your distress call, dan di depan saya udah siapin buku manual untuk menerbangkan pesawat kecil itu. Saya bisa lihat Bapak di radar saya, Bapak gak bisa lihat saya. Sama seperti Tuhan, saya bisa lihat kamu, kamu bisa lihat saya. Pak jangan lihat keluar, listen to my voice. Just look at the instrument, don't look at the storm. Sebentar lagi di depan Bapak, bukan nakut-nakutin ya Pak, akan ada mountains. Saya akan bawa Bapak manuver kanan kiri, don't look outside, listen to my voice. Singkat cerita, pesawat itu mendarat dengan selamat. Dia turun dari pesawat, dia trauma, dia masuk ke hotel di terdekat. Sebelum dia tidur, ada ketokan di kamarnya malam-malam. Pas dia buka, si pria yang dari tower itu berdiri di depan situ. Dia bilang, Sir, I was the voice that helped you and guided you through. Dipeluk dong sama dia. Thank you, you saved my life. Terus dia bilang gini, Pak, ada kejadian dulu persis kayak begini. Tapi pilotnya itu atau bapaknya itu tidak survive. Karena dia terus lihat keluar. Dia gak dengerin suara saya. Bapak luar biasa, Bapak dengerin suara saya dan Bapak pulang dengan selamat. Nanti satu hari kita akan ketemu sama suara itu. Dan kita akan pelukan sama dia.
Dan di hari itu Tuhan akan bilang sama kita, welcome home, you are safe and sound, karena kamu dengar suara aku sepanjang hidupmu, and I guided you home. Jadi jangan lihat stormnya, belajar lihat kebesaran Tuhan. Justru orang-orang yang lagi ngelewatin masalah, buka telingamu, karena itu kesempatan dengar suara Tuhan. Yesusnya ngomong gini nih sama Thomas, karena kamu udah lihat aku, kamu percaya. Berbahagialah orang, diberkatilah orang, makarioslah orang, blessed are you, yang walaupun tidak lihat, namun percaya. Gitu. Jadi kita orang-orang yang walaupun nih kadang-kadang kita belum dengar, kita udah percaya duluan. Justru di situ kita akan justru nanti diperjelas suara Tuhan. Seekor kura-kura sedih karena dia lambat dibanding dengan teman-teman hewannya yang lain. Ia hanya bisa mondar-mandir tidak terlalu jauh, tidak bisa melihat dunia. Suatu ketika, kura-kura bertemu dengan merpati dan menceritakan keluh kesahnya. Merpati tersebut berkata, "Aku dapat menolongmu untuk melihat dunia. Berpeganglah pada kayu ini dengan gigimu, dan aku akan membawamu terbang sampai kamu bisa melihat seluruh daratan di bawahmu. Tapi kamu harus diam dan tidak berbicara." Tanpa berpikir panjang, kura-kura itu pun langsung mengiyakan hal tersebut. Ia memegang kayu tersebut erat-erat dengan giginya. Si merpati pun mencengkram kayu dengan kakinya lalu terbang naik ke atas awan. Tak lama seekor burung gagak terbang melintasinya. Dia sangat kagum dengan apa yang dilihatnya dan berkata, "Kamu pastilah raja dari kura-kura." Kura-kura menjadi besar kepala. "Tentu saja," jawab kura-kura itu berkata. Dan kura-kura lupa bahwa pesan merpati sebelum terbang, dia tidak boleh membuka mulutnya. Tetapi sudah terlanjur dan akhirnya gagang itu terlepas dan dia terjatuh. Sahabatku, pujian kadang membuat kita terlena dan melupakan diri kita sebenarnya. Tetaplah rendah hati dan fokus dengan apa yang kita lakukan. Jangan sampai pujian dari orang lain malah menjatuhkan kita. Sukses untuk Anda semua. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidup dan berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Tangannya, tangannya, sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Tangannya, tangannya, sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Sebab Tuhan menopang tangannya. Shalom, selamat malam saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam renungan pada malam hari ini. Saya mengucapkan salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan Yesus untuk berkat kemurahan-Mu. Tuhan sudah menolong dan memimpin kami di sepanjang hari ini. Kami bersyukur untuk segala berkat kebaikan-Mu. Oleh karena Engkau saja ya Tuhan, maka kami mampu melewati semuanya. Saat ini kami rindu mendengarkan sabda firman-Mu. Urapi kami agar kami mengerti dan taat melakukan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya.
Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam kitab Kejadian pasal 49 ayat yang ke-10. Tertulis demikian. Tongkat kerajaan tidak akan beranjak dari Yehuda, ataupun lambang pemerintahan dari antara kakinya, sampai dia datang yang berhak atasnya. Maka kepadanya akan takluk bangsa-bangsa. Saudara yang dikasih Tuhan, kalau seseorang dipimpin oleh Tuhan, maka perkataannya pun akan dituntun, sehingga merupakan kata-kata yang diilhami oleh Tuhan sendiri, dan orang itu dipakai Tuhan dengan kuasa Roh Kudus-Nya untuk menyampaikan hal-hal yang tersembunyi dan yang belum diketahui. Yakub sedang berada di akhir hidupnya. Dia siap untuk mati. Tidak ada ketakutan dalam dirinya. Yang ada hanyalah rasa puas dan syukur akan karya pekerjaan Tuhan dalam kehidupannya. Yakub menyaksikan keajaiban bahwa Yusuf, anaknya, ternyata masih hidup dan menjadi orang kedua di Mesir. Yakub juga telah berulang kali mengalami penyataan akan kehadiran dan penyertaan Tuhan di sepanjang hidupnya. Dan saat itu ketika ia mengetahui bahwa dirinya akan segera meninggal, dia menyampaikan berkat-Nya kepada anak-anaknya dan memberikan masing-masing kepada mereka perkataan tentang kehidupan mereka di masa depan dan nasihat untuk hidup bagi Tuhan. Ada satu hal yang menakjubkan dalam kata-kata Yakub yang mungkin terkesan biasa, padahal luar biasa. Terkesan seperti ucapan harapan, tapi sebenarnya adalah sebuah nubuatan. Dan ini tidak mungkin terjadi secara kebetulan, melainkan oleh pimpinan Tuhan sendiri. Dari 12 orang anaknya yang laki-laki, nubuatan secara khusus tertuju kepada Yehuda. Dan kata-kata nubuatan itu tertulis dalam Kejadian 49 ayat yang ke-10 ini. Di situ dikatakan, tongkat kerajaan tidak akan beranjak dari Yehuda, ataupun lambang pemerintahan dari antara kakinya, sampai dia datang yang berhak atasnya, maka kepadanya akan takluk bangsa-bangsa. Nubuatan ini mungkin terkesan aneh pada konteks waktu itu, karena Yakub dan anak-anaknya sedang ada di negeri orang asing, yaitu di Mesir. Tapi nyata kemudian bahwa seorang raja lahir dari keturunan Yehuda. Ia bernama Daud, dan kemudian tongkat kerajaan itu terus dipegang oleh keturunan Daud sampai berakhirnya masa kerajaan karena pembuangan. Tapi hal ini tidak berhenti di situ. Sebab kemudian muncullah Mesias Sang Juru Selamat, yaitu Tuhan Yesus Kristus, yang secara silsilah dilahirkan melalui keturunan Yehuda. Dialah yang sejatinya menjadi penggenapan dari nubuatan firman Tuhan yang telah disampaikan sejak semula, mulai dari Adam, berlanjut ke Abraham, Ishak, dan Yakub. Tuhan Yesus adalah Raja di atas segala raja, yang pemerintahannya tidak pernah berkesudahan. Dialah fokus utama dari seluruh sejarah kehidupan manusia, sejak dulu hingga sekarang dan yang akan datang. Dialah Allah Sang Firman yang datang sebagai manusia dan memegang kuasa pemerintahan sebagai Raja di atas segala raja untuk selama-lamanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang menjadi remah buat kita melalui ayat-ayat dalam pasal 49 ini, secara khusus yang berhubungan dengan apa yang dilakukan oleh Yakub? Yang pertama adalah, kita tidak usah takut menghadapi kematian jasmani, seperti Yakub yang menghadapinya dengan siap tanpa ketakutan. Terlebih lagi bagi kita yang sudah mengerti bahwa hidup kita ini adalah Kristus dan mati adalah keuntungan, sebagaimana tertulis dalam Filipi 1 ayat 21. Yang kedua, bersyukurlah untuk berkat dan penyertaan Tuhan di sepanjang hidup kita. Naikkanlah syukur senantiasa atas karunia Tuhan. Dan yang ketiga, sampaikanlah ucapan-ucapan berkat dan kata-kata profetik yang berlandaskan pimpinan Tuhan. Setiap orang yang hidup dalam pimpinan Roh Kudus, mulutnya akan dipakai Tuhan, sehingga kata-katanya mempunyai kuasa. Saudara yang dikasihi Tuhan,
Tuhan itu sungguh sangat baik dan senantiasa akan terus berbuat baik dalam kehidupan kita. Ia memimpin dan menuntun kita dengan caranya yang ajaib. Jalan kehidupan bisa nampak berliku-liku, tapi selama kita ada dalam pimpinan Tuhan, maka kita tidak perlu takut. Bahkan sekalipun kita ada dalam lembah bayang-bayang maut, kita akan tetap tenang karena penyertaan Tuhan yang menguatkan dan menghiburkan. Tuhan Yesus baik, Ia dahsyat dan luar biasa dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan untuk firman-Mu yang sudah kami dengar. Kami bersyukur untuk pengertian demi pengertian yang Tuhan singkapkan bagi kami. Kami belajar dari apa yang dilakukan oleh Yakub, agar kami tidak takut untuk menghadapi kematian jasmani. Sebab di balik itu semua, ada kehidupan kekal yang Tuhan sediakan. Bagi kami hidup adalah untuk melayani-Mu ya Tuhan Yesus. Dan kematian adalah sebuah keuntungan, karena kami berjumpa dengan Tuhan dalam sukacita dan kedamaian yang kekal. Terima kasih untuk segala berkat kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Engkau menyertai dan menuntun kami dengan cara-Mu yang ajaib. Ajar kami Tuhan untuk menjaga perkataan kami dan mengucapkan kata-kata berkat serta kata-kata yang membangun, kata-kata profetik bagi orang-orang di sekitar kami. Kuasai dan pimpin kami ya Roh Kudus, sehingga kehidupan kami selalu berjalan dalam perkenanan dan rencana Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Berkatilah kami di sepanjang malam hari ini, dalam istirahat kami. Lingkupilah kami dengan kasih dan kuasa-Mu. Kami berdoa bagi yang sakit dan dalam pergumulan, agar Tuhan menjamah dan menyembuhkan. Mujizat Tuhan terjadi, pemulihan terjadi, kemenangan nyata dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Ampuni kami akan dosa kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Segala puji hormat syukur bagi nama-Mu. Dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.